Selanjutnya kita akan mencoba membuat tambah data ke database pada website kita. Jadi setelah kita membuat tampilan view, di bawah H2 ini kita akan buat link untuk ke tambah titik PHP. Ini fungsinya untuk tambah data siswa atau baru. Kita simpan, kita refresh. Nah, tampilannya akan seperti ini. Coba kita klik tambah data baru. Nah, ini kan masih not found karena kita belum buat tambah PHP-nya. Kita buat file baru, simpan dengan nama tambah titik PHP. Oke ya, tambah file baru tadi dengan cara Ctrl N atau klik kanan, new file, simpan, namanya tambah titik PHP. Selanjutnya kita buat HTML lalu tab, kita beri nama misalnya tambah data siswa berprestasi. Oke, lalu di sini kita buat H2 untuk tambah data. Kemudian kita buat form, kita buat metodenya post. Kemudian kita buat table supaya rapi. Kita buat tr dan td. Nah, td pertama kita buat nama. Kemudian kita buat td baru. Kita berikan input. Tipenya teks. Name-nya kita beri name-nya nama. Supaya gampang untuk ditulis. Kemudian kita copy untuk nama. Kemudian email. Jenis kelamin. Dan yang terakhir, alamat. Nah, untuk email, kita tipenya email. Dan name-nya email. Lalu, untuk jenis kelamin, ini kita hapus, kita ganti, kita gunakan select ya. Select. Kita berikan name-nya jenis underscore kelamin. Lalu kita beri option, laki-laki, dan perempuan. Oke, selanjutnya untuk alamat kita akan gunakan text area saja. Oke, kita beri name alamat. Selanjutnya kita buat tr dan td pertama untuk kosong, td kedua untuk button. Tipenya submit atau simpan. Ini saya enter saja supaya enak melihatnya. Kemudian kita buat reset, tombol reset. Lalu kita buat link untuk kembali ke index.php. Kembali. Oke ya, kita selesai. Kita refresh. Nah, seperti ini. Akan muncul form tambah data untuk masukkan nama, email, jenis kelamin, dan alamat. Oke, kembali. Kita klik tambah data baru. Oke. Setelah kita buat formnya selesai, tahap selanjutnya adalah kita harus memasukkan koneksi terlebih dahulu. Misalnya kita akan letakkan di antara H2 ini. Dan form. Kita jangan lupa include koneksi. Titik PHP. Kemudian kita buat variabel untuk menyimpan, tapi sebelumnya kita cek dulu apakah database-nya atau maksudnya data dikirim atau belum. Caranya kita cek dengan if iset $post. Nah, dia ngirim apa? Misalnya dia kirim nama. Jika dia mengirim nama, maka kita simpan nama, email, jenis kelamin, dan alamat ke dalam variabel. Misalnya, nama sama dengan $post, nama. Email sama dengan $post, email. Dan jenis kelamin sama dengan $post, jenis kelamin. Dan yang terakhir, alamat sama dengan $post, alamat. Oke, supaya rapi, kita tab saja. Nah, jadi lebih mudah dilihat. Setelah kita menampung ke dalam variabel supaya lebih gampang, selanjutnya kita buat kode query. Sama seperti tadi, sama seperti cara kita membuat kode query untuk menampilkan data, bedanya sekarang kita menggunakan insert. My
SQLi query. Sama seperti tadi, kita gunakan koneksi. Insert into, nama tabelnya adalah siswa. Dalam kurung, apa yang akan kita masukkan? Yang akan kita masukkan, kolomnya adalah nama, email, jenis underscore kelamin, kemudian alamat. Lalu values. Nah, valuesnya berurutan dengan yang kita masukkan di sini. Kalau masukkan nama, email, jenis kelamin, dan alamat, berarti urutannya petik dolar nama, koma, petik dolar email, koma, petik dolar jenis kelamin, koma, petik dolar alamat. Nah, jadi seperti ini kode untuk menambahkan data. Lalu kita beri if dolar query, kode menambahnya berjalan, maka kita tampilkan pesan. Kita akan gunakan JavaScript. Script. Kemudian kita berikan alert. Tambah data berhasil. Else. Kita berikan pesan. Tambah data gagal. Kira-kira seperti ini. Setelah kita simpan, kita refresh, lalu kita coba tambahkan namanya Riyando, emailnya riyandorian@gmail.com, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jabung. Kita simpan, tambah data berhasil. Oke, coba kita kembali cek datanya. Riyando berhasil ditambahkan. Jadi, kira-kira seperti itu cara untuk menambahkan data. Tapi kita akan coba buat yang lebih keren lagi, yaitu dengan validasi, di mana nama, email, jenis kelamin, dan alamat itu harus diisi. Jika tidak diisi, maka akan muncul pesan data harus diisi. Caranya kita validasi. Jadi sebelum query ini dijalankan, kita validasi terlebih dahulu. Kita cek if dolar nama sama dengan kosong, atau dolar email sama dengan kosong, petik 1, petik 2, tidak masalah, atau dolar jenis kelamin sama dengan kosong, sama dengannya 2 kali, dan yang terakhir, atau dolar alamat sama dengan kosong, maka kita tampilkan pesan. Semua data harus diisi. Nah, setelah itu baru else. Nah, query ini dan if ini kita masukkan ke dalam sini. Jadi kita cek dulu, namanya tidak boleh kosong, nama, email, jenis kelamin, dan alamatnya. Jika ada yang kosong, kita munculkan pesan harus diisi. Tapi jika dia berhasil, maka kita akan jalankan kode untuk menambahkan data sebelumnya. Oke, kita coba refresh ya. Nama, email, alamat saya kosongkan. Nah, tuh, semua data harus diisi. Kita masukin nama aja, simpan, semua data harus diisi. Nama dan email, semua data harus diisi. Sekarang kita coba memasukkan semuanya. Alamat, batang hari. Simpan. Tambah data berhasil. Oke, kita kembali. Langsung otomatis dia akan tampil datanya. Dan kalau kita buka di PHP-MyAdmin, kita browse lagi, klik lagi, di sini akan muncul data tambahannya. Jadi beginilah cara untuk menambah data di database dengan membuat website kita. Dengan menggunakan website kita, maksud saya.